Rasa kecewa dan kesal tak bisa disembunyikan oleh pemain timnas U23 Indonesia, Nathan John. Nathan yang bermain sangat Spartan di laga ini seakan tak percaya dengan apa yang rekan-rekannya tampilkan. Dirinya nampak memperlihatkan amarahnya di laga melawan Irak yang perebutkan tempat ketiga di ajang Piala AFC U23. Melihat gestur yang diperlihatkan oleh Nathan, banyak warganet yang berpikir jika amukan itu ditujukan kepada Marcelino. Marcelino sendiri memang tampil kurang meyakinkan di laga ini. Beberapa kali keputusan yang diambilnya nampak seperti terburu-buru dan bermain sangat egois. Marcel pun nampak sangat menyesal dan menangis dengan apa yang terjadi seusai laga. Akibat penampilan buruknya itu, akun medsos milik mantan pemain Persebaya Surabaya itu mendapatkan gerudukan kritik dari para penggemar. Mereka juga banyak mengingatkan agar Marcel mengurangi sikap egoisnya saat berlaga bersama timnas dan lebih mengutamakan kerjasama umpan 1-2 antar pemain. Menanggapi ribuan komentar buruk yang ditujukan kepada Marcelino, pelatih timnas Indonesia Sintayong pun ikut angkat bicara. Sintayong menilai Marcelino masih memiliki kualitas yang baik, hanya saja faktor lain tak begitu baik bagi tim. Ada perbedaan level performa, hampir semua laga kecuali 1-2. Pemain kami harus memainkan 11 pemain sama. Mungkin itu sebab kami kesulitan, kata Sintayong dalam konferensi pers usai pertandingan melawan Irak. Tentu saja para pemain sangat letih dan habis. Mereka burn out, katanya menambahkan. Tetapi, pendapat berbeda justru diberikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dirinya menegaskan bahwa sepak bola bukanlah permainan dua orang saja. Usai timnas Indonesia gagal meraih juara 3 Piala Asia U23, Indonesia menyelesaikan Piala Asia U23 di urutan keempat setelah kalah dari Irak. Usai pertandingan, Erick Thohir mengingatkan timnas Indonesia U23 bahwa permainan sepak bola bukanlah permainan dua orang saja. Kita jatuh bersama, bangun bersama. Sepak bola bukan permainan dua orang, permainan 11 orang, kata Erick Thohir dikutip dari akun Instagram resminya. Kita jatuh bersama, bangun bersama. Sepak bola bukan permainan dua orang, permainan 11 orang. Masih ada satu kesempatan. Kalian harus main kembali sebagai tim. Semua momen harus dimanfaatkan. Perkataan Erick Thohir itu pun lekat dengan permainan Marcelino Ferdinand yang tengah menjadi sorotan publik. Beberapa kali keputusan Marcelino Ferdinand yang terlihat egois menggagalkan timnas Indonesia U23 untuk meraih gol tambahan. Bahkan suasana tim tidak baik-baik saja setelah beberapa pemain mengeluarkan pendapatnya di layanan eksklusif Instagram pribadi mereka. Meski gagal di Piala Asia U23 sebagai juara 3, namun kesempatan timnas Indonesia U23 untuk lolos ke Olimpiade 2024 Paris masih terbuka. Erick Thohir pun meminta para pemain untuk menurunkan ego mereka dan bermain selayaknya sebuah tim solid seperti awal Piala Asia U23. Erick Thohir pun bertanya komitmen para pemain untuk masih mau melaju ke Olimpiade Paris 2024. Semua momen harus dimanfaatkan. Masih mau main? Ayo kita fight back, come on, kata Erick Thohir dibalas seruan para pemain. Erick Thohir tetap mengapresiasi para pemain yang sudah menembus target hingga akhirnya lolos semifinal. Dengan bonus peluang mencetak sejarah baru bermain di Olimpiade setelah absen 68 tahun lamanya, Erick Thohir pun memastikan pemain mendapatkan hasil dari jerih payah yang mereka hadapi selama ini.
Calon lawan yang akan dihadapi timnas Indonesia U23 jika harus main di babak playoff Olimpiade Paris 2024 adalah timnas Guinea. Bisa dikatakan, timnas Guinea U23 tidak lebih kuat dari tim-tim juara Piala Asia U23, baik yang sudah dikalahkan Garuda Muda maupun yang mengalahkan Indonesia U23 selama turnamen di Qatar. Meskipun demikian, untuk urutan peringkat, Indonesia jauh di bawah Guinea. Indonesia menempati urutan ke-134, sedangkan Guinea berada di urutan ke-76. Tapi perbedaan peringkat itu harusnya tak lagi jadi patokan. Di Piala Asia U23 2024, Indonesia berpengalaman dalam menghadapi tim-tim berperingkat jauh lebih baik. Untuk diketahui, babak playoff merupakan laga penentuan untuk memastikan siapa tim terakhir yang lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tentu laga ini akan menjadi laga hidup mati bagi tim Garuda, karena laga ini adalah satu-satunya penentu bagi anak asuhan Sintayong untuk bisa lolos dan tampil di ajang Olimpiade.